Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaidi. Kita akan mengikuti bacaan Alkitab harian untuk anak. Hari ini, tanggal 14 April, bacaan Alkitab kita 2 Samuel, pasal 15. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu, Absalom menyediakan baginya sebuah kereta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi, berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel Anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu, dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur, di Aram, telah bernazar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu, Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, 'Absalom sudah menjadi raja di Hebron.'" Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud, dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, "Hati orang Israel telah condong kepada Absalom." Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem.
Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang." Para pegawai raja berkata kepada raja, "Terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap." Lalu keluarlah raja, dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggui istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti, sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti, juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya, yang mengiringi dia sejak dari Gad, berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai, orang Gad itu, "Mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah, dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu." Tetapi Itai menjawab raja, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada." Lalu berkatalah Daud kepada Itai, "Jika demikian, berjalanlah lewat." Kemudian lewatlah Itai orang Gad itu bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron, dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Dan lihat, juga Sadok ada di sana, beserta semua orang Lewi, pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang, sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, "Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, 'Aku tidak berkenan kepadamu,' maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya." Lagi berkatalah raja kepada Sadok imam itu, "Jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah, aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku." Lalu Sadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem, dan tinggallah mereka di sana. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya
dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, "Gagallah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan." Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai, orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, "Jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, 'Aku ini hambamu, ya Raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu,' dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Sadok dan Abiatar, imam-imam itu, ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja, haruslah kau beritahukan kepada Sadok dan Abiatar, imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimaas anak Sadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantaraan mereka, haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar." Dan tibalah Husai, sahabat Daud, di Yerusalem, tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Anak-anak, demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.